Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 9? Bapak harap kalian semua dalam kondisi sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan lancar. Ya, untuk kelas 9, sebelum kita lanjut ke materi yang pertama, pada semester ganjil tahun ajar 2020-2021 ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Untuk materi yang pertama yang akan kita bahas kali ini yaitu materi iman kepada hari akhir. Ya. Kemudian materi yang kedua yaitu akhlak terpuji kepada diri sendiri. Ada berilmu, ada kerja keras, ada kreatif, ada produktif dan inovatif. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Dan yang terakhir adalah kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu dia materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Minggu lalu Bapak sudah memerintahkan kalian untuk membaca sekilas materi tentang iman kepada hari akhir. Dan Bapak juga sudah share buku ya. Sudah share buku. Ada buku yang baru. Kemudian Bapak juga sudah share buku yang lama ya, yang dulu biasanya Bapak gunakan sebelum sekarang ini. Materinya hampir sama, nanti kita akan gunakanlah keduanya ya. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka buku yang lama, halaman sebelum halaman 3 ya. Lihat di halaman 2, kompetensi apa yang harus kalian kuasai dengan mempelajari materi iman kepada hari akhir. Nah, kompetensi yang harus kalian pahami di sini yang pertama, memahami pengertian beriman kepada hari akhir. Apa pengertian hari akhir? Apa pengertian iman kepada hari akhir? Kemudian memahami dalil bukti hari akhir. Kemudian memahami tanda dan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Kemudian kompetensi lainnya yang harus kalian kuasai juga yaitu memahami macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumul mizan, dan yang lainnya. Nah, itu ya kompetensi yang harus kalian kuasai pada materi kali ini. Sebelum kita mulai ke pembahasan, siapkan dulu bukunya. Siapkan buku yang sudah Bapak share, buku baik itu buku yang baru ataupun buku yang lama ya. Nah, untuk pembahasan kali ini Bapak akan menggunakan buku yang lama karena materinya hampir sama, bisa dikatakan sama ya, dengan buku yang baru, keluaran yang baru. Oke, kita lihat halaman 3. Di sini ada gambar ya. Gambar peristiwa tsunami Aceh. Silahkan amati. Kalau sudah kalian amati, kira-kira pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? Silahkan tuliskan ya di buku catatan kalian. Tulis pertanyaan yang berkaitan dengan gambar peristiwa tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004. Itu ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ya. Silakanlah ditulis di buku catatan kalian pertanyaan yang berkaitan dengan gambar peristiwa tsunami Aceh. Oke. Kita lanjut ke materi bagian pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Siapkan alat tulisnya, catat kalau ada hal-hal yang kalian anggap penting ya. Oke, yang pertama, iman kepada hari akhir. Halaman 4 ya. Di halaman 4 kalian juga bisa melihat, nah ini bagian dari peristiwa tsunami Aceh. Itu ya.
Kalau kalian disuruh mengamati kemudian disuruh buat pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? Silahkan tuliskan ya. Yang masih berhubungan dengan tadi ya, gambar di halaman 3. Oke, kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari akhir adalah kehidupan di akhirat yang akan dialami oleh seluruh umat manusia sesudah berakhirnya kehidupan di dunia ini. Itu pengertian yang pertama. Atau pengertian yang kedua, hari akhir bisa juga diartikan dengan hari hancurnya alam semesta, hari kiamat. Nah, kalian sudah tahu ya. Tidak usah Bapak tanya lagi, apa itu hari kiamat? Pasti kalian yang kelas 9 sudah tahu. Hari hancurnya alam semesta. Kemudian kapan terjadinya hari akhir? Untuk waktu terjadinya hari akhir, tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak mengetahuinya. Tapi tanda-tandanya, tanda-tandanya bisa dilihat ya, sudah terlihat tanda-tandanya. Dan sering kita alami ya. Oke. Nah, di surat Al-A'raf ayat 187 artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Tuhanku. Nah, di sini Nabi Muhammad sendiri tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Pengetahuan hari kiamat hanya ada pada Allah semata. Nah, itu ya. Itu pengertian hari akhir. Waktunya tidak ada yang tahu, bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak mengetahuinya, hanya Allah yang mengetahuinya. Tapi tanda-tandanya bisa kita ketahui ya, dan nanti akan kita bahas. Ya. Menanggapi hari kiamat ini ada 3 golongan ya. Jadi tidak semuanya manusia percaya akan adanya hari kiamat atau hari akhir. Dan sekarang akan kita bahas. Golongan yang pertama adalah golongan yang tidak percaya terhadap kejadian hari akhir. Halaman 5 ya, di buku yang lama ya. Nah, yang pertama adalah golongan yang tidak percaya adanya hari akhir. Mereka beranggapan bahwa kehidupan hanyalah ada di dunia. Setelah mati, tidak ada kehidupan lagi. Golongan yang mana ini? Ini adalah golongan orang ateis atau orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Jangankan mereka percaya kepada hari akhir, kepada Tuhan saja mereka tidak percaya. Oke. Mudah-mudahan kalian paham ya sampai sini. Oke, kita lanjutkan. Golongan yang kedua adalah golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi, yakni kembalinya manusia setelah mati sesuai dengan amal perbuatannya. Jika manusia tersebut selama hidup di dunia baik, maka ia akan hidup kembali menjadi manusia yang lebih baik atau mulia. Begitupun sebaliknya. Nah, golongan yang kedua adalah golongan yang percaya adanya reinkarnasi, dilahirkan kembali. Oke, golongan yang ketiga ini adalah golongan yang yakin dengan adanya hari akhir. Golongan yang yakin akan ada kehidupan di akhirat. Golongan ini adalah golongan yang berasal dari pemeluk agama Samawi, Muslim, Nasrani, Yahudi. Mereka percaya adanya hari akhir. Mereka percaya adanya kehidupan di akhirat setelah berakhirnya kehidupan di dunia. Nah, itu ya. Tiga golongan manusia dalam menanggapi hari kiamat atau hari akhir. Oke. Kita lanjut ke dalil tentang hari akhir. Oke, yang pertama penjelasan Al-Qur'an tentang hari akhir. Banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hari akhir. Oke, yang pertama adalah surat Al-Hajj ayat 7. Bisa kita baca bersama.
Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Kemudian ada surat Thaha ayat 15. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya. Itu ya, dalil nakli tentang hari akhir. Sekarang dalil akli tentang hari akhir. Penjelasan ilmu pengetahuan tentang hari akhir. Di halaman 6, menurut para pakar atau ahli ilmu pengetahuan, bahwa matahari itu berupa bola api raksasa yang teramat panas dan memancarkan sinar dan panas ke seluruh planet, termasuk bumi. Oke. Kita lanjutkan. Setiap detik matahari kehilangan beratnya sebesar 4 juta ton. Matahari akan semakin mengecil. Setelah mengecil, habis dan akan padam. Bisa kita bayangkan bagaimana bumi ketika tidak ada matahari. Coba kita bayangkan bagaimana kondisi bumi tanpa adanya matahari. Nah, itu ya penjelasan menurut akal, penjelasan ilmu pengetahuan tentang hari akhir. Oke. Mudah-mudahan sampai sini kalian paham. Kalau ada hal-hal yang tidak kalian mengerti, silahkan kirim pertanyaan ke nomor WhatsApp Bapak ya. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah macam-macam hari akhir. Nah, ini hanya pengantar saja ya. Walaupun bahasanya di sini ada bahasan macam-macam hari akhir, tapi lebih rincinya macam-macam hari akhir yang terbagi dua ini, kiamat sugro, kiamat kubro ini akan kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Sebagai perkenalan saja, kiamat sugro itu adalah kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro itu adalah kiamat besar. Nanti tanda-tandanya akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, gambaran tentang hari akhir bisa kalian baca di halaman 8. Yang pertama, gambaran hari akhir pada surat Az-Zalzalah. Dan yang kedua, gambaran hari akhir pada surat Al-Qari'ah. Itu ya. Itu. Oke, kita lanjut. Nama-nama lain hari akhir. Yang pertama, Yaumul Akhir, artinya hari akhir. Yang kedua, Yaumul Qiyamah, artinya hari kiamat. Yang ketiga, Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan dari alam kubur. Yang keempat, Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan amal manusia. Yang kelima, Yaumuddin, artinya hari pembalasan. Dan seterusnya, ada Yaumul Haq, ada Yaumul Wa'id, ada Yaumul Hasr, ada Yaumul Khuruj, ada Yaumul Mau'ud, ada Yaumul Asir, dan ada Yaumul Zalzalah. Nah, itu dia materi pembahasan tentang hari akhir. Nanti untuk pembahasan tentang tanda-tanda kiamat dan alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kalian paham ya sampai sini. Sebelum kita akhiri, kita ulangi lagi dari awal, ya. Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah hari berakhirnya atau hari hancurnya alam semesta. Kemudian apa yang dimaksud dengan hari akhir? Pengertian lainnya ya, adalah kehidupan di akhirat yang akan dialami oleh seluruh umat manusia sesudah berakhirnya kehidupan di dunia ini. Nah, itu. Kapan terjadi hari kiamat? Tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak tahu. Pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada pada Allah saja. Nah, itu. Kemudian dalil-dalil yang menjelaskan tentang adanya hari akhir, yang pertama surat Al-Hajj ayat 7, yang kedua surat Thaha ayat 15. Dan ada juga hadis Nabi ya. Oke, itu. Kemudian macam-macam hari akhir apa saja? Yang pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Kemudian yang terakhir nama-nama lain hari akhir, ada Yaumul Akhir, Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Hisab, Yaumuddin, dan seterusnya. Nah,
Itu dia ya pembahasan materi kali ini. Untuk pembahasan yang akan datang, kita akan mempelajari tanda-tanda kiamat dan alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Baik, itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.